Ketemu lagi di Rap Tea of the Day episode kedua. Wow, sudah episode kedua aja ya. Rap Tea, tapi bukan RAP ya, tapi kali ini adalah REP ya, Rap Tea. Rian Eki Pradipta Tea. Nah, Rap Tea of the Day kali ini gue memilih t-shirt dari seorang musisi penyanyi Latin. Dia salah satu penyanyi Latin mungkin terbesar ya sepanjang sejarah industri musik di sana. Tapi sayangnya dia harus meninggal dunia di usia yang sangat muda. Kalau tidak salah di usia 23 tahun, masih sangat muda sekali. Tapi memang di kala itu namanya luar biasa besar dan bisa dibilang menjadi salah satu penyanyi Latin terbesar saat itu. Dulu waktu kecil sih gue udah denger tuh lagu-lagunya kayak Dreaming of You, terus I could have in love with you, I could fall in love with you. Itu bagus banget lagunya. Tapi ada juga lagu-lagu Latinnya dia yang juga banyak terkenal. Ada lagu Latinnya seperti Como la Flor, terus Amor Prohibido. Jadi salah satu, jadi beberapa lagu-lagu Latinnya dia yang sangat besar ya, yang membuat penyanyi ini sangat populer. Gue dari tadi belum menyebut nama ininya, penyanyinya ya? Belum ya? Oke. Kali ini Rap Tea of the Day, gue akan membahas tentang bootleg rap tees-nya Selena Quintanilla. Nah, kalau anak sekarang tadi Selena Gomez ya. Atau celana gemes. Kalau gua di era itu karena gua memang tumbuh besar di era 90-an. Nah, salah satu penyanyi wanita yang gua suka, penyanyi Latin, itu adalah Selena. Ini bisa dibilang dia punya look yang sangat eksotis ya, seksi sekali. Gue suka banget. Terus suaranya juga bagus banget, bening banget suaranya, menenangkan hati, apalagi di lagu Dreaming of You itu bagus banget. Terus I Could Fall in Love juga itu bagus banget lagunya. Tapi lagu-lagu Latinnya juga bagus-bagus kayak tadi Amor Prohibido, terus atau ini nih ada judul lagunya Como la Flor. Nah, oke, kita membahas tentang desainnya dulu ya. Ini adalah seperti di episode pertama masih membahas soal rap tees. Rap tees adalah salah satu bisa dibilang bukan hanya rapper, bukan hanya hip hop, tapi sudah menjadi seperti satu karakter desain t-shirt ya. Jadi identik rap tees itu identik dengan desain-desain atau sablonan yang ngeblok banget, bahkan hampir menutupi t-shirtnya ya. Jadi dia pasti dengan desain atau printing atau dengan sablonan yang besar-besar gitu, dengan muka-muka yang gede-gede gitu. Ini front headnya, ini desain depannya, ini belakangnya. Sepertinya nggak ada perbedaan ya, sama aja. Tapi kenapa gue memilih ini? Karena ini salah satu juga yang dicari sama para kolektor. Bahkan seller yang menjual ini sempat nanya balik lagi, dijual lagi nggak? Ini gue dapat di Kanada, ada salah satu seller di Kanada. Buat gue ini salah satu bootleg rap tees Serena itu mobil Serena Biscuit. Selena yang gue suka ya. Kenapa? Karena bener-bener ngeblok banget desainnya. Terus di sini juga mukanya Selena gede banget dengan lipstiknya dia yang merah ini ya. Terus entah kenapa gue suka aja gitu dengan komposisi si warnanya ya. Ada merah, terus ada ungunya gitu. Terus di sini juga Selena cakep banget ya di sini ya. Terus kaosnya sendiri sudah agak faded warnanya, jadi nggak terlalu hitam pekat. Di sini single stitch ya, nih liatin. Jadi jahitannya cuma satu. Kalau yang gue pakai ini kan double. Ini single stitch. Nah, ciri khas
kaos-kaos vintage sebenarnya ada di jahitannya juga sih. Tapi nggak selalu juga yang double stitch itu juga bukan vintage, bukan. Nggak juga, ada juga yang double stitch juga vintage juga banyak gitu. Salah satunya yang seperti yang gue pakai ini. Nah, untuk yang kaos Selena ini, yang gue lihat ini adalah kaos single ya. Como la Flor ini adalah salah satu lagunya Selena yang besar juga secara streams, dan yang pasti lagu yang membuat Selena juga populer. Ini ada single stitch, terus di sini juga ini sayang tagnya sudah faded. Nah, gue nggak tahu ini tagnya apa ya. Yang pasti ini tag bootleg vintage yang memang vintage gitu. Tapi gue nggak tahu ini tagnya apa. Cuma kalau para kolektor tuh biasanya dia pasti suka sama kaos-kaos yang seperti ini ya, karena satu faded, udah justru malah banyak yang suka yang dengan warna kaos yang sudah, kalau kata wong cari wong Jawa ini beladus. justru malah banyak yang suka, terutama kolektor dari luar ya, dari Amerika atau dari Jepang gitu. Mereka malah suka tuh yang makin buluk makin enak dipakainya gitu. Nah, ini ada bolong sedikit, tapi ini biasa. Ini bisa kita jahit lagi sih, bisa kita repair lagi gitu. Ini baru ketahuan kalau ada bolong nih, tapi nggak apa-apa. Semakin faded atau semakin buluk biasanya semakin enak dipakai dan nempel banget, udah enak banget. Bener-bener di badan tuh enak gitu, nyaman banget gitu, adem. Nah, walaupun dengan sablon yang ngeblok ini ya, biasanya kan pasti panas kan, gerah gitu. Tapi entah kenapa kalau udah buluk gini biasanya enak tuh dipakai gitu. Untuk range-nya ya, value-nya mungkin bisa di atas 2.000 juga sih untuk harga satu kaos ini ya. Tapi gue sih udah lama juga nggak menemukan. Kalau Selena yang lain-lain masih bisa ditemukan, tapi kalau yang untuk desain ini kayaknya cukup sulit ya. Menurut gue ini salah satu bootleg reptisnya Selena yang kalau kalian kolektor itu wajib kalian punya gitu. Nah, ngomongin bootleg, kenapa gue suka? Memang ini sebenarnya bukan official, tapi buat gue bootleg itu dia ngasih effort juga. Maksudnya si yang bikin kaos ini juga dia tidak menjiplak desain yang official, tapi justru dia malah kayak mengembangkan desain yang dari yang original ya. Justru malah dibikin lebih rame, bahkan kadang-kadang yang bootleg, yang versi bootleg itu justru malah lebih bagus desainnya. Nah, cuma memang biasanya tidak dibuat secara besar, secara masif ya. Jadi dia bikin tuh dikit banget biasanya, makanya akhirnya menjadi buruan kolektor, karena memang saat itu di tahunnya, di zaman itu tuh dibikinnya sangat limited, sangat mungkin hanya di momen itu aja gitu. Ngomong-ngomong soal Selena dia harus meninggal di umur 23 tahun, dan meninggalnya juga cukup tragis, teman-teman. Jadi dibunuh sama fansnya sendiri. Nah, kalau kalian nonton filmnya, itu ada filmnya tuh, Selena diperanin sama Jennifer Lopez gitu. Itu bagus banget, kalian bisa searching juga filmnya. Nah, di situ emang cocok banget ya Jennifer Lopez memerankan Selena, karena penyanyi yang identik dengan Latin ya, yang dengan namanya yang Latin itu Jennifer Lopez salah satu yang paling besar lah, dan cocok banget. Dan ternyata memang Jennifer Lopez sangat mengidolakan Selena. Jadi yang tragisnya adalah Selena harus meninggal di tangan fansnya sendiri, karena fansnya ketahuan korupsi. Jadi si fansnya ini tuh diangkat sebagai orang kepercayaannya Selena untuk kayak menjual atau mengelola fans dan juga merchandise-nya. Tapi ternyata Selena melihat ada kejanggalan dan akhirnya ketahuan bahwa dia korupsi. Tapi karena mungkin dia nggak mau Selena itu istilahnya dia nggak mau semakin meluas ya beritanya, akhirnya si fans ini
merencanakan pembunuhan dan akhirnya kalau tidak salah ditembak ya meninggalnya gitu. Dan memang kalau ngelihat Selena nih kayak gue teringat sama musisi Indonesia, penyanyi Indonesia yang juga meninggal di usia muda, yaitu Nika Ardila ya, yang meninggal ketika saat populernya. Dan fansnya masih sampai sekarang masih besar, masih loyal, masih fanatik. Jadi kayak gue tuh kalau ngelihat Selena jadi kayak teringat sama Nika Ardila. Jadi sama-sama punya hits yang besar, terus meninggal di usia muda dengan ya cukup tragis juga kan, waktu itu kecelakaan ya kalau nggak salah Nika Ardila. Ingat banget tuh waktu gue masih kecil. Jadi buat kalian para kolektor, ini gue kasih rekomendasi. Kalau kalian mau mengkoleksi bootleg Raptis-nya Selena, ini kalian harus dapetin ini. Ya semoga dapet ya. Ini gue aja juga susah dapetinnya. Oke, sekian Rapti of the Day hari ini Selena. Sampai jumpa di Rapti of the Day berikutnya. Dadah.